Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على بحر الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذريته جميع أصحابه خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita nang pembahasan ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana kelakar Rasulullah, bagaimana cara sendagurau Rasulullah. Nah, kejaan Kanjeng Nabi katipun apa? Kasokanna Rasul sallallahu alaihi wasallam kayak apa? Jadi Rasulullah nikah manusia agung pilihan Allah yang juga humoris, suka bergurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat orang lain tersenyum. Bagaimana kelakar Rasulullah? Yang pertama, haddatsana Mahmud bin Ghailana, haddatsana Abu Usamah an Syarikin an Asim al-Ahwali an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Ini hadis ini jadi akarnya dari Sayyidina Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda lahu kepadanya. Nah, apa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak kecil atau laki-laki gini kan. Ya dzal udhunaini, wahai pemilik dua telinga. Wahai pemilik dua telinga. Qala Mahmudun, berkata Mahmud. Qala Abu Usama, berkata Abu Usama, yakni yang dimaksud panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumazihuhu, yaitu kelakar bergurau beliau. Di beliau ni kan mun agurau, wahai pemilik dua telinga. Nah, ti orang kan siandik dua telinga. Yang dimaksud ni kan kejaan Kanjeng Nabi. Ti Kanjeng Nabi ni kan mun akeja ni kan dengan penuh bahasa kiasan. Wahai pemilik dua telinga. Nah, berarti orang ni kan tak patut ngiding, artinya tidak diajak berbicara, nah, atau ada pemahaman yang kurang. Ti Kanjeng Nabi, wahai pemilik dua telinga, berarti harus disempurnakan dua telinga itu. Nah, jadi kelakarnya Rasulullah ini kan lembut santai. Wahai pemilik dua telinga, sendik kopeng dua, nah, sehingga cak maturan, sendik kopeng dua, nah, wahai pemilik dua telinga. Lah ini kayak gini, lah ini kayak cara beliau bergurau. Makanya kata Abu Usamah, yakni yang dimaksud yadzal udhunaini, yaitu pemilik, yaitu yumazihuhu, yaitu cara bergurau beliau. Beliau bergurau, bersudagurau seperti itu. Memanggil orang, wahai pemilik dua telinga. Tak lecek pun tan. Kenapa? Betul, pemilik dua telinga. Kita kan dua telinga kita nikah dua. Nikah cara Rasulullah yang kita itu akeja. Jadi senda gurau. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan nikah dari Hannad bin Sariy, haddatsana Waqi'an an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik, dari Anas boleh. Jadi Sayyidina Anas ni kan banyak meriwayatkan hadis. Ni kan sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Qala,
in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhili saghirin ya Aba Umairin ma fa'alan ghair. Jadi Rasulullah jika ada budak seorang anak kecil li akhi li saghirin kepada saudaraku yang kecil, maksudnya anak kecil, jika ada budak anak kecil, ya Aba Umairin, apakna Umair, Umairin, apakna Umar, apakna Umar, ma fa'alan ghairin, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Nah, jadi anak kecil kau cak ben Kanjeng Nabi epak, ni kan nak kerja yang mana? Pada nampian apa nano, padahalnya kayak ini kau cak epak, ya Aba Umairin. Nah, misalnya Pan Umar. Nah, padahal nak kanak ke ini. Jadi, ini kekerjaan Kanjeng Nabi, kanak-kanak ke ini kau cak epak. Nah, Pak Nano, padahal punten anak kini. Aba Umairin, Pak Umar, ma fa'alan ghairi, ma fa'alan ghairu, apa yang kau lakukan, apa yang kau tangisi, apa yang kau lakukan. Maksudnya, ini kayak jelas saki, qala Abu Isa, wa fiqhu hadzal hadithi, nah ini pemahamannya hadis kenika. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazzihu wa fihi annahu kana ghulaman saghiran faqala lahu ya Aba Umairin wa fihi annahu la ba'sa ay yu'ta as-sabiyyu at-tayra liyal'aba fihi wa innama qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umairin ma fa'ala an-ghair li'annahu kana lahu ghairun yal'abu fihi famata fahazina al-ghulamu alaihi famazahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umairin ma fa'alan ghairu. Nah, ini kan penjelasan hadis. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngolati ghulaman saghiran, berarti anak kecil. Tidak disebut ghulaman saghiran, berarti ghulam ni kan pemuda, anak muda. Saghiran kini berarti nak kini. Sedang apa? Sedang bermain-main dengan burung. Nah, nikah maksud hadis cerita lengkap banget nikah. Amain nak kanak gini, amain manok, main manok guru, amain manok, nah, ngobu manok saya makin apa? Burung apa? Lovebird, wah ya lovebird ya. Nah, burung berkicau, mau namain. Tiba-tiba kalau main kini ke pas mate, senya mana manok. Mate, kan dia kan anak kecil kan sering main manok mate, sudah kadung senang. Karena mate, si anak anak-anak gelak, nah ya, anak-anak gelak bermain-main dengan pas kemudian mati, famata dan mati burung tadi. Fahazinal ghulamu, kemudian bersedih dan menangis. Famazahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menghiburnya. Nah kanak gini amain kur nangis, nyaman seneng. Pas pecek anak-anak gini kan pecek pas mati. Oh sedih, mati. Nangis anak-anak gini pas Rasulullah menghibur dengan ucapan ya Aba Umairin ma fa'alan ghairu. Nah, Abu Umar, apa yang bisa diperbuat dengan yang kau tangisi manoon? Odik boleh mun buat nangis. Nah, kira-kira enggak gini akil sing Abu Umair. Apaan Umar? Padahal nak gini kau capak. Nah, ni kekerjaan Kanjeng Nabi. Apaan Umar? Akil bisa berbuat apa? Saya tangisi. Manoon odik boleh gerak. Enten agepak. Nah, tak usah tangisi je. Ni cara Rasulullah mendiamkan, mencoba masuk ke dalam relung-relung kesusahan orang lain dengan menghibur. Maksudnya panggilan ya Aba Umairin kurang menghibur. Nak ini ikut capak kan menghibur ya. Kau capak apa anak-anak, padahal anak-anak ini berarti pemimpinnya anak-anak lah. Nah ini kan Rasulullah sering seperti itu. Guraunya itu Rasulullah mendidik ya. Kan mendidik. Coba Zaki, buat nangis. Engku mate. Coba apa? Mau ditangisi buat akuli manoon.
Akuli bakun. Ya apa? Perlu nak nangis. Mun manuk nak tak bisa aku akuli. Akhirnya berhenti menangis. Jadi gurunya Rasulullah mendidik. Ya. Senda gurunya Rasulullah mendidik. Kemudian di hadis yang selanjutnya, cara Rasulullah bergurau. Haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Mus'ab bin al-Miqdami, haddatsana al-Mubarak bin Fadalah, anil Hasani qala atat ajuzun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah ay yudkhilani al-jannah faqala ya umma fulanin innal jannata la tadkhuluha ajuzun qala fawallat tabki faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun inna Allah ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insha'a فجعلناهن أبكارا عربا أترابا الآية. Suatu ketika ada perempuan bertanya. Perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tua bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah akan memasukkan aku ke surga? Apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah?" Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya umma fulanin," wahai wanita tua, wahai ibunya fulan. Umma fulan maksudnya ibunya fulan. Innal jannata, sesungguhnya surga itu la tadkhuluha ajuzun. Ya. Sesungguhnya surga itu tidak dihuni oleh orang tua. Artinya Kanjeng Nabi ke orang setua bini kilak ngocak. Oh iya masuk ke kapi, tapi tak bisa masuk je. Poh, tak bisa masuk ya Rasul. Nangis. Fawallat tabki. Kemudian orang itu nangis. Jadi ada seorang wanita tua tanya, "Ya Rasulullah, kok masuk surga kula ya Rasul?" Wah, umat kok masuk ke kapi ke surga kecuali ba'an. Wah, tak masuk surga kula, kan kula sampun ngiring ajunan kula salat. Ada tak kira masuk surga je? Wah, mak bisa ada. Orang tua tak kira masuk surga je, mun ke kapi masuk. Wah, mak bisa. Akhbiruha annaha la tadkhuluka wa hiya ajuzun. Apa maksudnya Rasulullah SAW sesungguhnya tidak akan masuk surga dan tidak ada penghuni surga kecuali di situ semuanya muda-muda. Ring tua tak ada. Mak bisa iya karena ini sadar ring tua ngode gagap. Oh, kesungguhnya Allah Taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba." Jadi penduduk surga itu semuanya riang gembira, semuanya muda, tak ada setua. Karena nangis kila nenek-nenek lah. Iya, kakapi masuk surga. Entua tak kira masuk surga je. Kula bojang, ambuan apa tak bojang. Maksud tak surga ada ring tua. Harap pak ngode kakapi. Nah, nanti kita dekian mun masuk ke surga. Ngode ada ring tua nang surga. Semuanya muda. Ada sioban nang surga, tak ada, semuanya muda. Nah, kini ke cara kelakarnya Rasulullah. Karena nangis, seranya mana? Nenek. Padahal aja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak bisa ya Rasul, mun enggak nikah kula ke orang ibu tanja. Surga tak ada orang tua. Saya bodoh, benda ki ngoda kakap je Kiki nak gula, saya sobong kini kak. Ting-ting boleh dengan sip boleh jadi, pote boleh jadi, obuk saya pote, hitam boleh jadi dekiban. Yang mengkerut ada jadi, glowing boleh deki. Ketika ada di surga, makanya pas tak terwah, kulaban panjenengan jadi penduduk surga. Makanya mon mangken kulaban panjenengan terlalu merepotkan konstruksi tubuh kita. Jangan terlalu direpotkan karena kelak kulaban panjenengan ketika menjadi penduduk surga maka kita akan kembali tampan, yang wanita akan kembali cantik semuanya.
Tapi kula pun panjenengan makin arawat peten kita. Tapi ibadahna tak erawat deki naudzubillah bedeneng neraka. Maka penduduk neraka tidak ada penduduk yang gembira, tapi semua penduduk neraka adalah sengsara. Mun sengsara ada ring ngode artinya kapi tua kapi. Coba orang saya kocak gembira nih kau muda ceria. Tapi mun susah, panguda ya orang. Ada yang ngaring tua. Itulah potret kehidupan neraka. Neraka ni kesafalika. Ada orang punga, ada orang akhilak, tertawa ada. Jadi kalau di surga itu berhadap-hadapan. Senyuman semuanya indah. Ada orang sing ngomaroko surga. Tapi ketika di neraka tidak ada orang yang tersenyum. Ada penduduk neraka masa eseksa akhilak. Pokok korang malaikat mak enteng nih tak ada di mana ada orang yang siksa kela tak ada nangis tangisan semuanya itulah potret kehidupan neraka. Makanya pilihan ada di tangan anda biar milih agama terus di surga dapat terus di neraka. Di akhirat pilihannya dua, ada pilihan lain al jannah an nar. Jannah yang kita dinto silakan takwa kepada Allah. Nar cek takwa. Biar montro masuk surga, pacakan ibadah makin norok lampana kanjeng Nabi. Montro masuk neraka, ya tak usah fajar. Tak usah cakan. Dukiun nangin neraka lah. Nangin neraka. Tak kira pada dengan akhlak nangin neraka. Ada orang akhlak di neraka. Semuanya susah. Semuanya menderita. Itulah yang dinamakan penderitaan yang paling dahsyat dan selama-lamanya tidak akan pernah gembira. Ya Allah, moga-moga kita selamat sareng Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak cucu kula ben panjenengan selamat dari neraka. Terpangi dinga bauna neraka. Patak nyetinga bauna neraka. Karena Allah coba dalam Al-Qur'an, manusia itu nika paki kula ben panjenengan nika tempatnya mun orang nika bedeneng pinggir napanya jembatan neraka etabunna neraka. Coba bayangkan tina maknang matenang kula bon panjenengan teti kula bon panjenengan paki nika mun tak cakang ibadah bedeneng tabunna neraka nika bede tabun jembatan pinggir neraka. Tergantung kita amal-amal sesoleh. Mun kula ben panjenengan tak semak ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pun bedeneng tabun neraka. Nah, tabun ni kan. Bisa jadi kula ben panjenengan mun tak semak tak lebat kanjeng Nabi tak cinta ke Rasulullah tak pelecar dari tabun ke ni keker ke neraka. Cek mainan ni Al-Qur'an yang mengatakan. Jadi kula ben panjenengan ni kotu apa reng ben manusia agung yang bisa menyelamatkan kula ben panjenengan dari pinggir neraka. Sengiba kula ben panjenengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya keumpanganna kula ben panjenengan juk tojuk pinggir sungai. Jembatan sungai. Pertanyaannya adalah orang kenika bisa bertahan duduk di situ ataukah orang kenika bisa tercampur ke sungai. Tergantung sengiba. Tergantung sengiba. Orang juk tojuk kenika pas tekuk anak-anak ini kurang kuat kemampuannya, tekuk akhirnya bisa tercampur. Tapi mon kuat sengiba, mon kuat tenaganya sengiba, sinekuk karena kenika kulong kujuk tojuk nang pengkir sungai, tekuk sentak benih sentak ke dalam jurang, benih sentak ke dalam sungai, tapi sentak di luar sungai. Selamat orang kenika. Nah, siapa kekuatan itu? Sayyidil wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa lebur as-salawat? Apa lebur as-salawat? Pakai juk tojuk biar. Juk tojuk nang neraka. Juk tojuk nang napanya tabun neraka. Beremam pas juk tojuk tabun neraka. Pas keker ke bawah neraka. Neraka keker. Siapa nolong namun lah bodai bawah. Long tolongan nah tak bisa. Makana ayo pecinta kanjeng Nabi. Itulah salah satu cara kula bon panjenengan gede selamat. Mun pas pangki ben Rasulullah mangkin cakang mau selawat sallallahu alaihi wasallam. Sapunari sahibu Rasulullah ratang umat eko bae.
Ya Allah, tang umat dia dan tonton ban Kanjeng Nabi. Ya Allah. Orang yang melebur as-salawat cinta Kanjeng Nabi bani kun pera tonton. Hadis sahih kemarin sudah dibahas yaitu ekibe ke telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah panginum. Orang satu minum sekali tegukan air telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah. Moga-moga rezeki lagi masuk ke golongan bisa meminum air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa banyak salawat cerek-cerek ke Kanjeng Nabi. Kita mau minta syafaat beliau, cerek-cerek salawat. Banyak minimal 1000 sehari semalam. Napa mak cerek-cerekin Kanjeng Nabi? Cek bereen, ceng berak sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad ni kan bibir kita tidak terlalu berat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ampian mon kira-kira lupa tak ada as-salawat 1000 sibuk mengamalkan yang lain, pokok saya lain amal lagi daripada ampian tak as-salawat ke Kanjeng Nabi. Karena sompera amalan ke pilih buat Kanjeng Nabi. Pabunya impian amalan dzikir tapi salawat kering ke Rasulullah, bahkan tak salawat ke Rasulullah, maka amalan panjenengan dzikir panjenengan tak tembus ke Allah karena pintu langit belum dibuka. Ya, ambil amalan lain sampai impian meninggalkan salawat ke Rasulullah, dzikir itu yang lain pokok ditinggalkan daripada panjenengan meninggalkan salawat. Tuh, dahsyat salawat ni kan. Salawat dahsyat. Nabi Adam mah salawat kau. Kula pun panjenengan ni kan selamat makin ni kan selamat berdedeng itunya karena Nabi Adam as-salawat. Nah, coba mun cesengan Nabi Adam tak salawat tak kira berde kula pun panjenengan. Kenapa? Tak legal hubunganna Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Karena maharnya adalah salawat. Coba bayangkan. Nabi Adam ni kan ngolati tulisan nang iaras ni ka Allah Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba, napa pitana iblis ben Nabi Adam? Iblis ni kan lama. Disebutkan sekitar 80.000 tahun berada nang swarga. Tapi selama 80.000 tahun itu iblis tak pernah melihat asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kekerana iblis cangkolan ke Gusti Allah. Tapi Nabi Adam baru dicipta oleh Allah, ruhnya dimasukkan ke ruhnya Nabi Adam, langsung melihat Allah dan Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang menyebabkan Nabi Adam mulja karena ngolati asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tin tak pada surga, mun tak ngolati Sayyidina Muhammad tak mulja. Buktena iblis diusir dari surga. Ben iblis tak sepora ben Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Adam keluar juga, andik salah nyaman manusia. Tapi pernah melihat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulisannya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak iaras, maka itulah bisa mengubah. Engki kak dinto ampunan Allah turun kepada Nabi Adam. Sehingga tuana Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dapat ke Gusti Allah pastu sana esapora, karena esapora dipertemukan kembali Nabi Adam bersama Sayyidah Hawa, ibunda Hawa di Jabal Rahmah, tubuh kasih sayang yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Karena kenika awalnya berawal dari tulisan melihat tulisan Sayyidil Wujud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak saya tak ngolati pada. Makanya iblis kini kata kayak swarga karena tak melihat Rasulullah ada cangkolan ke Gusti Allah. Karena cangkolannya tak bisa ngobo penyapuran Allah. Karena kan iblis tak sapora terus. Karena iblis ni kan kini kan hatinya kera. Kenapa? Karena tak melihat tulisan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sokor. Banyak macam solawat. Cerek-cerek macam solawat. Abu umat Kanjeng Nabi. Solawat ampu soro, solawat ampu paksa. Lah ini kaki. Nah, solawat kapio kiaban. Cek sing ampian tak dikir lain macam solawat. Ampian mun tromol je ke kapi, ngap ki solawat 10.000 sehari samalam. Tahu sawirit lain je. Tahu. Karena abu ni kasok kok. Papa ada ban Kanjeng Nabi. Ya, makanya wirid ni kan macam-macam. Makanya beda ulama. Termasuk kula ngamal laki. Dan setelah solat langsung solawat pada ben kelak. Cipta Nabi Adam
Langsung. Langsung pada Allah Muhammad. Oh, langsung ingat ke Nabi Muhammad. Mpian tak bisa berjeng jen muntadak Nabi Muhammad. Tak bisa syahadat muntadak Nabi Muhammad. Makanya syukur ke Allah dapat salawat ke Rasulullah. Orang mun as-salawat pasti menyebut dua nama. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pasti ada asma Allah dan di situ ada asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tada dua-dua satu-satu, salah satu di antara kenika, mun tada dua-duanya kenika, itu bukan salawat. Ini salawat. Allah subhanallah sallallahu ada benih salawat mun tada ala Muhammad. Beda ala Muhammad tada sallallahu. Tada benih salawat. Benih. Karena tak ada asma Allah dan tak ada asma Nabi Muhammad. Dua nama ni tak boleh berpisah. Nah. Misalnya macam sallu ala Muhammad, benih salawat. Arwah ngacak orang asolah salawat. Artinya sallu ala Nabi Muhammad, maca aban salawat ke Nabi Muhammad. Kerwa tak salawat ki. Makanya jawab sallallahu alaihi atau sallallahu ala Muhammad, itu baru salawat. Makanya mun tidak ada orang sallu ala Nabi Muhammad pas ajab sallu alaih lopot arwah ngacek kia. Iya ayo as-salawat kia. Nah tak salawat dan makanya beda sallu bersallallahu ala Muhammad. Nah, kan beda kan banyak lopot roh sallu ala Nabi Muhammad sallu alaih. Nah, arwah ngacek kia. Saya kulub sallu ala Muhammad. Ayo baca salawat. Sallu alaihi. Ayo baca kia. Bah, ya ceko ngacek kia. Setek kopeng ngarane. Tak tahu. Kira fokus karena tak tahu ke bahasa Arab. Mubarak mun ya cek sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, semoga Allah semoga Allah memberikan salawat Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah tercurah kepada alaihi. Ketika saya maksud Nabi Muhammad atau biar maca sallallahu ala Muhammad atau yang paling lengkap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atau Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini lagi paham lagi? Pokoknya mun nyamana solawat beda dua asma. Asma Allah, asma Nabi Muhammad. Kini kan. Nah, oleh karena itulah yuk kalau bon panjenengan banyak solawat nggih. Sehari semalam paling sakoni saya bu arwah ki golongan cerek ki mun as-solawat saya sampai Rasulullah kan ada bu, orang yang paling bakhil di antara umatku adalah ketika namaku disebut orang itu tidak membaca salawat kepadaku, orang paling cerai. Karena sakoni salawat cerai. Pengok eko cak cerai ben manusia, peng eko cak cerai ben Gusti Kanjeng Nabi. Berema mun pas eko cak cerai ben Kanjeng Nabi, empian paki pas minta syafaat pas Kanjeng Nabi ada bu. Ya. Engkau tak beri kau orang secerek. Entar kakak emam pian. Minta tolong ke siapa? Tak bisa. Lah makanya yuk banyak salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayo banyak salawat. Saya petek tabi'in. Tandi tasbih, tahu saya tasbih aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Cek ngocek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok nang jeding cek maca salawat. Nang gedeng ya Rabbi salli wa niki. Ya Rabbi salli ala Muhammad lah macam-macam. Jedeng tak boleh ya kecuali di dalam hati boleh. Beni tak boleh zikir, tak boleh pakai luar dengan lisan. Kalimat-kalimat sebagus. Kan zikir macam la ilaha illallah dengan jedeng bian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh di dalam jedeng tak pantas. Mun adzikir ayat Allah ya teh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ya teh sahabat kalau artinya dimanapun saja boleh kita mengingat Allah dan Rasulullah, tapi beda adab-adabnya tata caranya kita mengingat Rasulullah. Ayo melalui pengajian kita nikah Pabanyak kula panjenengan as-salawat ke Kanjeng Nabi, ngaji nikah setia bertambah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita yako umat beliau di dunia kelak kong langkong
ya ke umat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak iswarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.